Terima kasih Pak Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Ya, saat ini alhamdulillah laptop Salah satu device di mute mungkin. Oh, udah. Suaranya ke mute dua-duanya Pak Ustaz. Bentar. Iya, betul. Oke. Ya. Ya. Terdengar jelas suara saya Bapak Ibu? Terdengar jelas. Jelas, Ustaz. Baik. Jelas, Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di room Zoom ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita pahami bahwa Al-Qur'an ini akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang Al-Qur'an ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mulia diturunkan Al-Qur'an ini adalah kitab yang sangat mulia, diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui malaikat yang paling mulia kepada manusia yang paling mulia. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan ya di dunia maupun di akhirat, maka kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Maka kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an agar kemudian kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa hati kita ini bisa berkarat Bapak Ibu seperti besi ya. Besi itu kalau kena air kan dia bisa berkarat gitu ya. Ya kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah bisa dibersihkan gitu ya? Hati itu dari karat-karatnya gitu ya?" Rasulullah menyampaikan bisa ya. Dengan cara apa dibersihkannya? Dengan cara memperbanyak zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian, dan juga memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Nah, ternyata tilawah Al-Qur'an ini bisa membersihkan hati kita dari karat-karat ya yang ditimbulkan oleh penyakit-penyakit hati seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita menjelang bulan Ramadan nih ya, kurang lebih sekitar 43 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Salah satunya adalah mempersiapkan hati kita, rohiyah kita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan juga berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, insya Allah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tahsin kita. Kita niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka untuk thalabul ilmi gitu ya, thalabul ilmi. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan review terlebih dahulu pembahasan kita pekan lalu. Pekan lalu kita sudah membahas kita masuk ke bab baru ya. Kita masuk ke bab yang baru yaitu adalah tentang sifat-sifat huruf. Ya, sifat-sifat huruf yang kemudian ini menjadi pelengkap dari makhorijul huruf. Pelengkap dari tempat keluarnya huruf. Gitu ya. Setiap huruf memiliki tempat yang berbeda-beda ya, tempat keluar yang berbeda-beda. Kemudian dilengkapi dengan sifat-sifat huruf. Ya, sifat-sifat huruf ini kemudian harus kita hadirkan gitu ya di dalam setiap huruf yang kita ucapkan. Kenapa? Karena memang itu adalah haknya huruf. Gitu. Masih ingat Bapak Ibu hak dan mustahak huruf? Di awal dulu saya pernah menyampaikan ya bahwa tahsin itu artinya adalah ikhrajul huruf, mengeluarkan huruf-huruf min makhraji dari tempat keluarnya,
ma'i'taihi, dengan memberikan haqqahu wa mustahaqqahu. Hak-hak dan mustahaknya. Masih ingat Bapak Ibu hak dan mustahak huruf? Pertemuan pertama Ustaz udah lupa. 6 Iya, bulan betul dulu. sekali. Betul sekali Pak Reza, pertemuan pertama dulu kita ya. Saya sampaikan ada hak dan mustahak huruf. Jadi hak huruf itu adalah sifat-sifat asli yang melekat pada huruf tersebut. Gitu. Nah, ini yang sedang kita bahas ya, sifatul huruf gitu ya. Kemudian ada juga sifat mustahak huruf. Kalau mustahak huruf itu adalah sifat yang muncul sewaktu-waktu karena ada penyebabnya. Contohnya misalnya ikhfa, idgham, iqlab gitu ya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang muncul sewaktu-waktu yang kita sebut dengan mustahak huruf seperti itu. Nah, hari ini mulai dari pekan kemarin kita sedang membahas tentang hak-hak huruf atau sifat-sifat huruf, sifat asli yang melekat pada huruf tersebut. Baik. Bismillah, kita coba tampilkan materinya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Masih ingat Bapak Ibu sifat-sifat huruf yang kemarin kita bahas? Ya. Bagaimana, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak Ustaz. Sudah, Sudah Ustaz. ya. Oke, ini materi yang kita bahas pekan lalu. Sifat huruf itu dibagi menjadi berapa Bapak Ibu? Sifat huruf dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu ya, masih ingat? Ya, sifat huruf itu dibagi menjadi dua. Ada yang ini sifat-sifat yang memiliki lawan kata, ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata ya. Pekan lalu kita bahas ini ya. Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata, kita sedang membahas sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata. Yaitu ada sofir, kemudian al-qalqalah, al-linu, kemudian al-idhiraf, kemudian at-takrir, kemudian at-tafashi, dan al-istitalah. Gitu ya. Ini kita review dulu pertemuan pekan lalu. Nah, kemudian pekan lalu kita sudah bahas tentang sifat as-sofir. Sifat as-sofir itu adalah suara yang mirip burung. Gitu ya, suara yang mirip burung. As-sofir menurut istilah suara tambahan atau tambahan suara yang keluar dari dua bibir kita yang menyerupai suara mirip burung. Gitu ya, suara mirip burung. Hurufnya ada 3, so, sa, dan za. Gitu ya. So, sa, dan za. So, sa, za. Ada bunyi seperti itu gitu ya. Itu suara mirip burungnya. Baik. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ini kemarin kita sudah latih juga contohnya ya. Kemudian sifat yang kedua, ya, sifat yang tidak memiliki lawan kata yang kedua adalah al-qalqalah. Ini juga sudah kita bahas ya. Al-qalqalah itu artinya adalah bergetar secara bahasa, gitu ya. Secara istilah, qalqalah adalah pengucapan huruf bersukun yang disertai dengan getaran suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat, atau sering kita sebut dengan pantulan suara, gitu ya. Pantulan suara. Suara kita memantul ketika membaca huruf-huruf qalqalah. Gitu ya. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, ko, dan qaf, gitu ya. Qalqalah itu dipantulkan hurufnya ketika dia keadaan sukun atau disukunkan. Ya, sukun atau disukunkan. Sukun, hurufnya memang bersukun, kemudian disukunkan apabila kita waqaf di huruf tersebut. Dan qalqalah ada 2, qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu biasanya kita pahami qalqalah yang berada di tengah-tengah kata, gitu ya. Sementara qalqalah kubro itu qalqalah yang ada di akhir kata. Kemudian kita tambahkan sedikit. Qalqalah kubro itu qalqalah yang ada di akhir kata, ada di akhir dan berhenti waqaf, dan huruf tersebut bertasydid, gitu ya. Bertasydid sehingga lebih kuat qalqalahnya, pantulannya lebih kuat. Misalnya dalam surat Al-Lahab ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
watab, seperti itu. Jadi dia agak kuat, gitu ya. Itu qalqalah kubra. Baik. Hari ini kita akan bahas yang ketiga Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh dari qalqalah. Baik. Sekarang kita ke sifat yang ketiga Bapak Ibu. Ya, sifat yang ketiga yaitu adalah al-linu. Al-linu. Ya, bukan pegalinu Bapak Ibu ya. Ini salah satu sifat ya, salah satu sifat dari huruf yang harus sama-sama kita pahami dan harus benar ketika kita mengucapkannya, gitu ya. Nah, kita lihat dulu pengertian dari al-linu. Al-linu itu apa sih, gitu ya? Al-linu itu secara bahasa artinya lembut, Bapak Ibu. Ya, lembut, pengucapan suara yang lembut, gitu ya. Oke. Pengucapan huruf yang lembut tanpa harus memaksakan, ya, tanpa harus memaksa. Jadi dia keluarnya enak aja gitu, lembut, gitu ya. Pengucapan huruf berharokat fathah. Ini huruf yang berharokat fathah, Bapak Ibu ya. Huruf berharokat fathah yang bertemu dengan waw atau ya sukun, ini atau harusnya. Waw atau ya sukun. Mohon maaf diralat sedikit Bapak Ibu ya. Ini atau bukan dan. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan ketika tilawah ya, kemudian Bapak Ibu menemukan ada huruf berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan waw sukun, atau Bapak Ibu bertemu dengan huruf berharokat fathah yang bertemu dengan ya sukun. Nah, ini namanya sifat al-linu. Ya, al-linu. Kalau orang Sunda kalau orang Sunda itu bilang harfulen gitu ya. Gitu. Dulu ketika kecil saya dikenalkannya dengan harfulen. Apa ya harfulen? Saya bilang kayak gitu ya, harfulen. Ternyata harfulin. Ya, disebut ini harfulin atau al-linu. Gitu ya. Sifatnya adalah al-linu. Baik, saya ulangi. Al-linu itu adalah apabila kita menemukan huruf yang berharokat fathah, kemudian bertemu dengan waw sukun, atau huruf berharokat fathah yang bertemu dengan ya sukun. Seperti itu. Baik. Sampai di sini terbayang Bapak Ibu? Al-linu Masih terbayang, Ustaz. masih kebayang ya. Nah, insya Allah akan lebih terbayang lagi ketika kita melihat contohnya. Kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini ada huruf waw. Huruf berharokat fathahnya bebas Bapak Ibu ya. Mau huruf apa saja bebas ya. Ada fathah di sini bertemu dengan ya sukun. Gitu ya. Ada fathah bertemu dengan ya sukun. Seperti itu. Nah, ini membacanya adalah fawai. Nah, wai. Bacanya gitu Bapak Ibu ya. Wai. Jadi dia lembut, mengalirnya mudah gitu. Mengucapkannya mudah. Wai. Fawai. Nah, ini ya sukunnya itu kemudian dari fathah ke ya sukunnya ini lembut mengalirnya, suaranya enak gitu ya. Fawailul lil musallin. Fawai gitu. Tidak fawai, bukan i juga ini, tetapi langsung mengalir. Fawai gitu Bapak Ibu. Ya. Fawailul lil musallin. Baik, ini contoh yang pertama Bapak Ibu. Oke. Silakan dicoba. Mangga, diawali oleh Pak Karim. Ya, Dipersilakan Pak Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Oke, seperti itu alhamdulillah Pak Karim. Selanjutnya dipersilakan Pak Reza. Fawailul lil musallin. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan. Fawailul lil musallin. Iya, alhamdulillah seperti itu. Pak Akbar dipersilakan untuk mencoba. Fawailul lil musallin. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan mencoba. Fawailul lil musallin. Alhamdulillah. Pak Gunawan dipersilakan Pak Gunawan. Fawailul lil musallin. Oke, nah
hati-hati Bapak Ibu ketika membaca fathah berharokat huruf berharokat fathah bertemu dengan ya hati-hati ya sukunnya ini mengalir ya dari fathah ini fawai gitu ya, fawai. Tidak fawailul lil. Nah, tidak seperti itu. Tidak berubah menjadi bunyi e. Biasanya ya mohon maaf ya, biasanya saya pernah beberapa kali mendengar gitu ya, terutama memang beberapa teman-teman saya yang orang Sunda gitu. Dia membacanya fawailul lil, jadi bunyi e gitu ya, seperti itu. Padahal tidak berubah menjadi bunyi e. Tetap dia ya sukunnya terdengar fawai. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lihat contoh yang kedua Bapak Ibu. Nah, kayak ini masih fathah bertemu dengan ya sukun. Di sini ya, di sini harfulin ya. Sifat alinunya ada di sini gitu ya. Dia hurufnya adalah hamzah, berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan ya sukun. Gitu ya, bertemu dengan ya sukun. Oke. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa ini Bapak Ibu? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Kalau yang atas? Apa namanya? Al-Ma'un juga sama. Al-Ma'un. Sama Al-Ma'un juga, Sama. betul. Astaga. Sama Al-Ma'un juga ya. Kalau yang ini ayat pertama. Ya, baik. Saya ulangi lagi, saya contohkan surat Al-Ma'un ayat pertama. Ya, ini di sini Bapak Ibu ya, sifat linnya di sini atau kita bisa sebut juga harful lin, gitu ya, harful lin atau sifat al-linu. Ara'aital aita gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Seperti itu Bapak Ibu. Dipersilakan Pak Karim untuk mencoba. Belum. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Iya, alhamdulillah. Seperti itu Pak Karim. Ya, alhamdulillah. Kemudian dipersilakan Pak Reza. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, alhamdulillah. Pak Akbar dipersilakan Pak Akbar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alhamdulillah. Pak Gunawan dipersilakan Pak Gunawan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke. Pak Damar dipersilakan Pak Damar. Alhamdulillah sudah bergabung. Iya Ustadz, maaf sinyalnya dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alhamdulillah. Contoh yang kedua, insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Yang pertama dan kedua. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga ini fathah bertemu dengan wawu sukun. Ya, fathah bertemu dengan wawu sukun. Fathah bertemu dengan wawu sukun. Ya, surat apa ini Bapak Ibu? Al-Asr. Al-Asr. Ya, betul ya. Al-Asr ayat ketiga. Ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Watawasau gitu ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Begitu Bapak Ibu? Gitu. Fathah bertemu dengan wawu sukun. Begitu. Saya ulangi sekali lagi. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, dipersilakan dicoba Pak Karim.
Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah. Fathah bertemu wawu sukunnya sudah terdengar lembut Pak Karim, alhamdulillah sesuai dengan kaidahnya. Namun mohon maaf, tadi rasanya saya mendengarnya huruf ininya lebih dekat ke sa Pak Karim. So, nah, so. Boleh dicoba sekali lagi Pak Karim. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil ma. Tunggu Ustaz. Tarik napas dulu Ustaz. Baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke. Jadi ini hurufnya so ya, Bapak Ibu ya. So memang dekat dengan sa karena satu makhraj. Masih ingat Bapak Ibu makhrajnya di mana? So, sa, za. Di ujung lidah, Pak Ustadz. Ujung lidah hampir Hampir menyentuh menyentuh gigi seri. gigi sari bawah, gitu ya. Memang dekat gitu ya ininya. Apa namanya? Makhrajnya memang dekat seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Karim. Selanjutnya Pak Reza dipersilakan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah. Ibu dipersilakan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah. Pak Akbar dipersilakan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah. Kemudian Ibu dipersilakan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Gunawan dipersilakan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah. Pak Damar dipersilakan. Ya, Ustaz. Bismillah. Watawasau bil haqqi watawasau bil sorry. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Oke, alhamdulillah seperti itu Bapak Ibu untuk contoh yang ketiga ya. Fathah bertemu dengan wawu sukun. Baik. Contoh yang berikutnya Bapak Ibu. Ini masih fathah bertemu dengan wawu sukun di sini Bapak Ibu ya. Fathah bertemu dengan wawu sukun. Nah, ini ada yang ingat Bapak Ibu ini surat apa? Contoh yang keempat. Al-Qari'ah, betul ya. Al-Qari'ah. Baik. Saya contohkan terlebih dahulu. Yauma. Nah, seperti itu. Yauma langsung ya Bapak Ibu ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Saya ulangi sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di sini ada huruf-huruf yang mirip Bapak Ibu ya. Ada sa, ada sya, ada fa. Gitu ya. Ini huruf-hurufnya mirip-mirip tapi makhrajnya berbeda. Gitu ya. Ada sa, makhrajnya ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Yang ini sya. Dari mana Bapak Ibu sya? Tempat keluarnya masih ingat? Huruf sya, tempat keluarnya hurufnya dari tengah lidah. Ya. Betul, dari tengah lidah. Kemudian fa yang ini? Lidah terdekat ya? Kurang tepat Bu. Ujung lidah. Ujung lidah, betul ya. Huruf sa ini ujung lidah. Posisi ujung lidahnya nempel di gigi seri atas. Betul. Sa ya, mabsus. Seperti itu. Baik, saya ulangi sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Seperti itu. Dipersilakan Pak Karim untuk mencoba.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Iya, oke. Ya, di sini ada kol-kolah Bapak Ibu ya. Mabsut. Ya, baik seperti itu. Terima kasih Pak Karim. Selanjutnya Pak Reza dipersilakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, alhamdulillah. Pak Reza, terima kasih. Ibu dipersilakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Pak Akbar dipersilakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Akbar. Ibu dipersilakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Pak Gunawan dipersilakan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Alhamdulillah Pak Gunawan, terima kasih sudah terdengar harful lead-nya. Namun mohon maaf Pak Gunawan, nampaknya ini nun bertasydid terlewat tadi Pak Gunawan. Oh iya. Boleh dicoba sekali lagi Pak? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Iya betul, alhamdulillah seperti itu Pak Gunawan. Terima kasih. Pak Damar dipersilakan. Ya Ustaz. Yauma yakunun nasu kal farashim mabsus. Oke, alhamdulillah seperti itu Bapak Ibu. Untuk alin, alinu atau harful lin, ya, fathah bertemu dengan ya sukun atau fathah bertemu dengan waw sukun. Cirinya begitu, ya, cirinya begitu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Cukup bisa dipahami insya Allah untuk sifat alinu. Insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke sifat berikutnya Bapak Ibu. Ya, sifat berikutnya itu adalah at-takrir. Ya, sifat yang keempat yang berikutnya adalah at-takrir. Kita lihat dulu pengertiannya. Ya, at-takrir itu menurut bahasa artinya mengulangi Bapak Ibu. Ya, at-takrir itu mengulangi. Mengulangi apa maksudnya? Ya, at-takrir itu menurut istilah artinya adalah pengucapan huruf yang disertai bergetarnya ujung lidah. Bergetar. Bergetar itu kan dia mengulangi gitu ya. Berulang gitu ya. Bergetarnya ujung lidah kita gitu ya. Disertai dengan ujung lidah kita bergetar. Kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira ada huruf apa di sini, di sifat ini? At-takrir. Huruf yang dia bergetar gitu ya. Apa? Ya bergetar ujung lidah kita ketika mengucapkannya. Huruf ro, Pak Ustaz. Ro. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. Hurufnya adalah ro. Satu ya. Hurufnya cuma satu, yaitu adalah ro. Ya, terasa Bapak Ibu ya, ketika mengucapkan huruf ro, itu ada ujung lidah kita dia bergetar gitu ya. Ro gitu ya. Ro, takrir, rir gitu ya. Jadi ada pengulangan di sana gitu ya. Pengulangan itu maksudnya pengulangan ujung lidahnya yang bergetar gitu, seperti itu. Ya, terasa. Baik. Jadi untuk sifat at-takrir ini cuma satu hurufnya, yaitu adalah huruf ro. Karena selain huruf ro tidak ada bergetarnya ujung lidah lagi gitu ya, seperti itu. Di huruf-huruf yang lain. Kita lihat contohnya. Oke, ini surat-surat yang sudah familiar dengan kita Bapak Ibu ya. Surat apa ini? Al-Fil. Surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil yang sangat familiar di juz 30 yang sering kita baca juga gitu ya. Baik. Saya akan contohkan. Alam taro. Di sini ada ro, di sini juga ada ro. Alam taro kaifa. Mohon maaf Bapak Ibu, ini harokatnya salah, saya mengetiknya, mohon maaf ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bapak Ibu perhatikan juga huruf-hurufnya Bapak Ibu ya. Perhatikan juga huruf-hurufnya, makhraj hurufnya keluar dari mana ya. Saya ulangi sekali lagi.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik. Dipersilakan Pak Karim untuk mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Karim. Pak Reza dipersilakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Akbar dipersilakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah. Pak Gunawan dipersilakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah. Pak Damar dipersilakan. Bismillah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Damar. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Yang Ustaz, kedua. boleh tanya dulu, Ustaz? Boleh, silakan Pak Reza. Gimana Pak? Itu yang di setelah taro, terus ada ya-nya kan waktu dulu kalau nggak salah ada ya gitu kan panjang, itu salah tulis, harusnya tidak ada atau gimana Ustaz? Ini memang ada seperti ini Pak. Hmm. Dan penulisannya seperti ini dan ro-nya memang panjang. Alam taro. Sebentar. Kayaknya ada. Iya. Kalau di yang Quran saya tuh nggak ada Ya. dari taro langsung kaifa. Nggak ada ya? Saya salah menulis berarti kalau begitu. Sebentar. Tapi harusnya kalau ada huruf ya-nya itu jadinya panjang ya Pak Ustadz? Jadinya panjang Bu, betul. Oh, oke. Ya betul, saya salah menulis. Mohon maaf. Ternyata tidak ada. Ya betul, tidak ada Bapak Ibu. Ya. Di sini tidak ada. Tapi kalau kalau di kaidah bahasa Arab aslinya ya, kalau dia berdiri sendiri, taro seperti ini berdiri sendiri, tidak dengan kalimat di dalam Al-Qur'an seperti ini ya. Taro ini memang ada ya-nya, Pak. Ya, ada ya-nya betul. Taro ya. Dari taro itu artinya kamu melihat. Aro ya, aro saya melihat, taro kamu melihat. Gitu. Di dalam surat Al-Fil ini memang alif maksurah, ini namanya alif maksurah ya Bu ya. Bapak Ibu ya, ini namanya alif maksurah. Alif maksurahnya dihilangkan. Begitu. Jadi langsung alam taro kaifa. Seperti itu. Terima kasih Pak Reza sudah mengingatkan. Baik. Lanjut ke contoh yang kedua Bapak Ibu. Ya. Oke. Di sini juga ada ro ya sama. Ini yang tadi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini materi yang tadi. Materi Alindo juga ada di sini, Bapak Ibu ya. Aro-nya dia bergetar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, seperti itu. Nampaknya ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah kita coba. Ya, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke. Contoh yang berikutnya. Ada yang tahu Bapak Ibu ini dalam surat apa? Yasin. Sudah familiar ya dalam surat Yasin. Betul, dalam surat Yasin. Ayat kedua ya. Baik. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Rohnya dia bergetar ya, seperti itu Bapak Ibu. Dipersilakan Pak Karim untuk mencoba. Wal Qur'anil Hakim. Iya betul, alhamdulillah. Pak Reza dipersilakan selanjutnya. Wal Qur'anil Hakim. Iya, Ibu dipersilakan. Wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah.
Pak Akbar dipersilakan. Wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan. Wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Gunawan dipersilakan. Wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah. Pak Damar dipersilakan. Ya. Wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah Bapak Ibu ya. Insya Allah. Satu lagi Bapak Ibu contohnya. Ya, baik. Satu lagi. Saya akan contohkan. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Nasran aziza. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dipersilahkan Pak Karim untuk mencoba. Wa yansuraqallahu nasran aziza. Iya betul, alhamdulillah Pak Karim. Selanjutnya Pak Reza dipersilahkan. Wa yansurakallahu nasran aziza. Iya, alhamdulillah Pak Reza, terima kasih. Ibu dipersilahkan. Wa yansuraqallahu nasran aziza. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Akbar dipersilakan. Wa yansurakallahu nasran aziza. Alhamdulillah. Ibu dipersilakan. Wa yansuraqallahu nasran aziza. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Gunawan dipersilakan. Wa yansuraqallahu nasran aziza. Alhamdulillah. Pak Damar dipersilakan Pak Damar. Ya. Wa yansurukallahu nasran aziza. Alhamdulillah Pak Damar. Mohon maaf Pak Damar untuk di lafaz Allahnya, hu-nya. Ini hu-nya satu harokat saja Pak, langsung ke huruf na. Oh iya. Wa yansurukallahu nasran, langsung Pak. Oh iya. Boleh dicoba sekali lagi Pak. Baik. Wa yansurukallahu nasran aziza. Baik, alhamdulillah seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya untuk sore hari ini dua materi saya sampaikan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama Alinu. Alinu artinya adalah lembut atau suara yang pengucapan suara yang lembut ketika kita mengucapkan huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau huruf berharokat fathah dan bertemu dengan wawu sukun, seperti itu ya. Ai atau au, seperti itu. Kemudian yang kedua, hari ini kita bahas tentang at-takrir. At-takrir itu artinya pengulangan atau bergetarnya ujung lidah kita ketika kita membaca huruf ro, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin untuk sementara sore hari ini materinya. Dipersilakan apabila ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan. Ustadz mau nanya, kalau yang di nasron itu langsung ya berarti ya di situ, walaupun ada alif di situ. Nasron aziza langsung ya, nggak ditahan di nasron aziza, nggak gitu ya? Iya Pak, jadi langsung dia nasron aziza. Kalau nanti kita akan belajar di kaidah nun sukun atau tanwin ya. Kalau beberapa waktu lalu kita baru belajar nun sukun atau tanwin, ikhfa, kemudian idgham bi gunnah dan iqlab, gitu ya. Nanti masih ada dua lagi, izhar. Nah ini salah satunya adalah izhar. Izhar itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain, dia dibaca jelas Pak. Ya, apa yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwinnya. Jadi ini tanwin bertemu dengan ain, tanwin di huruf ro-nya dia dibaca jelas, tidak ditahan. Nasron aziza, langsung seperti itu. Begitu Pak Reza. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan?
Baik, cukup nampaknya kalau tidak ada yang mau ditanyakan? Iya, baik. Alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada Pak Karim. Dipersilakan Pak Karim. Ya, terima kasih Ustadz untuk materi. Pak Karim, suaranya mute. Iya, masih mute. Allahu Akbar. Cek. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita telah menambah pengetahuan baru kita terkait dengan cara membaca Quran tahsin ini. Yang pertama tadi terkait dengan al-linu dan yang kedua terkait dengan at-takrir. Syukran jazakallahu katsira. Dan juga kita sudah berlatih bersama. Nah, semoga nanti ketika kita membaca Al-Quran bisa diaplikasikan ya di bacaan kita sehari-hari. Adakah pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Pak Reza, Pak Gunawan, Cukup, atau Pak Akbar dan Pak Damar? Alhamdulillah. Bila tidak ada, Alhamdulillah. mungkin saya kembalikan ke Ustaz Abdul Aziz untuk memimpin doa Ustaz. Kepada Ustaz, Baik, terima kasih Pak Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamat 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. Fawaththik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.